Halo, perkenalkan nama saya Edin Notilia dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian angkatan 2019 dengan NIM 19444173 TP 12550. Judul jurnal yang saya gunakan adalah Influence of Different Blanching Methods on Color, Ascorbic Acid, and Phenolic Content of Broccoli. Ini saya akan menjelaskan pendahuluan, material dan metode yang digunakan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pendahuluan. Sayuran yang biasa dikenal sebagai sayuran cruciferous karena termasuk dalam famili Cruciferae, khususnya genus Brassicaceae seperti brokoli, kembang kol, dan kale, diakui kontribusinya terhadap gizi manusia dan memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya. Terdapat studi epidemiologis yang menunjukkan bahwa asupan buah dan sayuran yang tinggi dapat melindungi jaringan dari tumorogenesis. Efek yang menguntungkan bagi kesehatan ini dikaitkan dengan kandungan vitamin, mineral, serat pangan, dan konstituen lainnya seperti flavonoid, karotenoid, dan glukosinolat yang tinggi pada buah dan sayuran. Sudah banyak diketahui bahwa beberapa atribut kualitas tertentu seperti kandungan nutrisi, tekstur, warna, dan flavor terpengaruh selama penyimpanan sayuran yang tidak diolah. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas enzim. Dan aktivitas enzim ini dapat diinaktivasi dengan perlakuan panas belansir. Pada satu sisi, paparan panas efektif dalam mengurangi reaksi degradasi selama penyimpanan. Namun pada sisi lainnya, pemanasan ini dapat menghasilkan modifikasi struktur sel dan perubahan komposisi serta penurunan nutrisi yang signifikan. Sehingga berbagai penelitian diperlukan untuk menemukan teknologi yang paling memadai dan menentukan waktu pemrosesan yang diperlukan untuk mengaktifasi enzim yang dapat menyebabkan penurunan kualitas dan nutrisi. Dalam hal ini, penting untuk mengidentifikasi enzim utama yang berperan serta kinetika inaktivasinya. Enzim yang paling stabil terhadap panas adalah enzim peroksidase, dan inaktivasi enzim peroksidase digunakan untuk menunjukkan kecukupan waktu belansir. Adanya bentuk bulat dari sayuran seringkali membuat belansir dengan cara konvensional menjadi lebih sulit, karena untuk mencapai suhu efektif pada bagian tengah sayuran dan memastikan terjadinya inaktivasi enzim hingga ke bagian tengah, bagian paling luar dari sayuran harus diproses dalam waktu yang lama di suhu yang tinggi. Proses ini akan mempengaruhi karakteristik fisik dan kimia sayuran. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan teknologi microwave yang dapat memanaskan dengan lebih homogen dalam waktu yang lebih singkat. Hal ini karena adanya penetrasi panas yang lebih homogen ke bahan yang dipanaskan menggunakan microwave. Akan tetapi, penentuan profil suhu selama pemanasan dengan microwave lebih sulit dibandingkan belansir dengan cara konvensional, sehingga penggunaan enzim peroksidase sebagai indikator waktu dan suhu merupakan alternatif yang mudah dan cepat untuk memantau proses termal pada microwave. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu pengaruh tiga metode belansir menggunakan air panas, uap, dan microwave pada beberapa sifat fungsional brokoli, khususnya kandungan polifenol dan vitamin C. Pengukuran aktivitas enzim peroksidase dilakukan sebagai indikator efektivitas proses belansir. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai material dan metode yang digunakan, yang terdiri dari preparasi sampel, proses belansir, ekstraksi dan uji enzimatik, penentuan warna, ekstraksi dan penentuan asam askorbat, ekstraksi dan penentuan fenolik, dan yang terakhir adalah analisis statistik. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Pada preparasi sampel, dilakukan pengambilan sampel brokoli segar, Brassica oleracea varian italica, yang dibeli dari pasar lokal di Foggia di Italia. Pengambilan sampel ini dilakukan secara random tanpa daun di bagian luar dan tanpa batang. Kemudian tandan brokoli yang diperoleh sebanyak 400 gram dicuci di bawah air keran yang mengalir dan dipotong menjadi kuntum brokoli sekitar kurang lebih 25 gram. Pada proses belansir, terdapat tiga proses yang digunakan. Yang pertama yaitu proses belansir dengan air panas, yang kedua proses belansir dengan uap,
Dan yang ketiga, proses blensir menggunakan microwave. Yang pertama yaitu air panas. Sebanyak 25 gram sampel dicelupkan ke air mendidih dengan rasio sampel dan air keran adalah 1:10 dan dilakukan blanching selama 30, 60, 90, 120, dan 180 detik. Setelah diberi perlakuan, sampel ditiriskan dan diletakkan ke blotting paper dan percobaan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Untuk metode blanchir dengan uap, yaitu kuntum brokoli disandarkan pada plastik grid yang ditempatkan di dalam tabung foil silinder dengan diameter 14 cm dan dikenakan uap satu persatu. Sampel diblanchir selama 30, 60, 90, 120, dan 180 detik. Setelah diberi perlakuan, sampel diletakkan di blotting paper. Percobaan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Untuk metode blanchir microwave, satu persatu sampel kuntum brokoli sebanyak 25 gram disandarkan pada plastik grid yang ditempatkan ke dalam gelas beker 500 ml dan kemudian di microwave. Gelas beker ditutup dengan piring untuk mencegah kehilangan air. Sampel di-blending selama 40, 50, 60, 70, dan 80 detik. Setelah diberi perlakuan, sampel diletakkan di blotting paper dan percobaan dilakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Efisiensi dari 3 metode blanchir di atas yang digunakan diuji dengan penentuan inaktivasi enzim peroksidase. Berikut ini merupakan metode ekstraksi dan uji enzimatik. Sampel yang sudah di-blanching sebanyak 20 gram ditempatkan di blender bersama dengan 2 gram polivinil polupyrrolidone atau biasa disebut PVPP dan 40 ml buffer pengekstrak yang terdiri dari 0,05 molar potasium fosfat, 0,05 molar asam sitrat, dan 5% sodium klorida dengan pH 6,4. Kemudian campuran tersebut di blender selama 60 detik dan disaring menggunakan kain saring yang biasa digunakan untuk keju. Kemudian filtrat yang didapatkan disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 10.000 rpm selama 15 menit. Lalu, supernatan disaring menggunakan kertas saring Whatman N1 dalam keadaan vakum. Semua operasi ini dilakukan dalam penanggas es. Prosedur ini dilakukan sebanyak 2 pengulangan untuk masing-masing waktu dan proses blanchir. Kemudian, ekstrak disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai pengujian dilakukan. Kemudian, metode ekstraksi dan uji enzimatik selanjutnya yaitu aktivitas enzim peroksidase ditentukan dengan menggunakan guaiacol sebagai pendonor hidrogen yang diikuti dengan pembentukan tetraguaiacol selama 5 menit. Dibuat campuran yang terdiri dari 1 ml ekstrak sampel brokoli yang sudah diancarkan menggunakan air distilasi dengan rasio brokoli dan air 1:10, 1,35 ml guaiacol 5 mmol, 0,25 ml hidrogen peroksida 2 mmol, dan 1,35 ml buffer sodium fosfat 20 mmol dengan pH 6,5. Lalu, pipet diletakkan pada bak air hangat selama 5 menit pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian, penentuan aktivitas enzim dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer Beckman yang diatur pada panjang gelombang 470 nanometer dan hasilnya dinyatakan sebagai persentase unit aktivitas per gram jaringan segar. Diasumsikan total aktivitas peroksidase awal adalah 100 UA per G. Untuk penentuan warna, karena permukaan brokoli tidak rata sama sekali, pengukuran kolorimetri dilakukan pada sampel homogenat yang terdiri dari kuntum brokoli dan air distilasi dengan rasio 1:2 yang dihomogenisasi selama 2 menit menggunakan blender. Lalu, penilaian warna dilakukan dengan Minolta chromometer CR300 seperti alat yang tertera pada gambar di PPT ini dengan menggunakan sistem CIA Lab. Instrumen dikalibrasi dengan standar putih dan data percobaan L, A, dan B dinyatakan dalam hue dan chroma. Untuk ekstraksi dan penentuan asam askorbat, 10 gram sampel dihomogenkan di dalam blender dingin selama 2 menit dengan 100 ml buffer natrium dihidrogen fosfat 0,2 molar dengan pH 2,14. Kemudian disaring melalui kertas saring Whatman N1 yang diikuti dengan penyaringan menggunakan filter selulosa asetat 0,45 mikromili molipor. Lalu, 20 mikroliter sampel yang sudah diklarifikasi disuntikan ke kolom simetri C18
yang berukuran 150 kali 4,6 mm dan dihalusi menggunakan fase gerak isokratik dari 0,25 molar natrium dihidrogen fosfat dengan laju aliran 0,5 mili per menit. Kemudian, asam askorbat dideteksi oleh Water 2487 Dual Alpha Absorbance Detector yang diatur pada panjang gelombang 254 nanometer. Kemudian untuk identifikasi dan kuantifikasi, diperlukan larutan standar asam askorbat. Ekstraksi dan penentuan dilakukan baik 2 kali, dan hasilnya dinyatakan sebagai miligram asam askorbat per 100 gram berat kering. Selanjutnya, untuk ekstraksi dan penentuan fenolik, sampel yang sudah diblansir sebanyak 3 gram diekstraksi 2 kali dengan 15 ml metanol 80% selama 2 menit menggunakan blender. Kemudian, campuran tersebut disentrifugasi pada suhu 4 derajat Celcius dengan kecepatan 10.000 rpm selama 15 menit dan supernatan diuapkan pada tekanan yang direduksi. Kemudian, ekstrak diencerkan dengan 5 ml air. Lalu, total fenoliknya ditentukan dengan menggunakan reagen Volin-Chauchaldeau. Pada 100 mikroliter ekstrak ditambahkan 3 ml air suling dan 0,5 ml reagen Volin-Chauchaldeau. Setelah 3 menit ditambahkan 2 ml sodium karbonat 20%, kemudian dicampur hingga merata. Setelah diinkubasi selama 60 menit, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 650 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis dengan asam galat sebagai standarnya. Hasil dinyatakan sebagai miligram asam galat per gram berat kering. Untuk analisis statistik, semua data percobaan dianalisis menggunakan satu cara, yaitu menggunakan ANOVA dan Fisher's Test dengan software StatSoft versi 6. Digunakan P-level, di mana nilai dianggap berbeda secara signifikan jika nilai P-nya kurang dari 0,05. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagian yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan yang terdiri dari pengukuran keefektifan blansir, efek blansir pada warna kuntum brokoli, efek blansir pada kandungan asam askorbat, dan efek blansir pada total fenolik. Yang pertama yaitu pengukuran keefektifan blansir. Gambar ini menunjukkan aktivitas residual sebagai fungsi waktu untuk ketiga perlakuan yang berbeda. Residual activity ini mengacu pada aktivitas enzim yang masih tersisa yang belum mengalami inaktivasi setelah enzim diberi perlakuan blansir pada suhu tinggi. Seperti yang diharapkan, hasilnya menunjukkan bahwa tingkat inaktivasi meningkat seiring dengan meningkatnya waktu perlakuan, baik untuk perlakuan blansir secara tradisional yaitu air mendidih dan uap, dan blansir menggunakan microwave. 90% aktivitas enzim peroksidase hilang dalam 90 detik pertama dalam blanching air panas, 50 detik pertama dalam blanching microwave, dan 30 detik pertama dalam blanching uap. Pengurangan 90% aktivitas enzim peroksidase ini bertujuan untuk penentuan kondisi blansir yang memadai, karena blansir ini direkomendasikan untuk mendapatkan kualitas optimal dari sayuran yang tidak diberi perlakuan atau pengolahan. Inaktivasi total enzim peroksidase dicapai dalam 80 detik untuk blansir dengan microwave, 90 detik untuk blansir dengan air panas, dan 120 detik untuk blansir dengan uap. Berikut ini merupakan efek blansir pada warna kuntum brokoli. Tabel ini menunjukkan nilai luminesensi pada sampel brokoli dengan perlakuan blansir yang berbeda. Hasil terkait luminesensi yang dipengaruhi oleh perlakuan yang berbeda menunjukkan bahwa indeks L ini tidak mampu membedakan perbedaan yang signifikan, karena dihasilkan dari P-level lebih besar dari 0,05. Selain itu, tidak ada korelasi antara inaktivasi enzim peroksidase dan indeks L, sehingga hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda. Dua gambar ini menunjukkan hue dan kroma dari brokoli segar dan brokoli yang diberi perlakuan blansir menggunakan air panas, microwave, dan uap pada sampel setelah dihomogenisasi dan setelah 48 jam penyimpanan di udara terbuka. Analisis warna pada sampel yang telah dihomogenisasi menunjukkan warna hijau tipikal saya segar. Lalu pada sampel dengan blansir microwave menunjukkan warna kuning, dan sebaliknya untuk sampel yang diblansir menggunakan air panas dan uap menunjukkan peningkatan warna hijau. Terdapat perubahan sudut hue yang dapat diamati selama setiap perlakuan.
blanching microwave menghasilkan variasi sudut view yang lebih kecil terhadap sampel yang tidak diberi perlakuan. Lalu, terdapat perbedaan tidak signifikan pada saturasi warna atau kroma. Yang terlihat dari sampel yang diblancir microwave menunjukkan warna hijau lebih tidak cerah dibanding dengan sampel yang diblancir secara tradisional, yaitu dengan air panas dan uap, dengan mengecualikan sampel yang diblancir selama 80 detik. Hal ini disebabkan karena degradasi klorofil akibat proses termal. Terdapat studi yang menyebutkan bahwa peningkatan suhu dalam kisaran 80 hingga 120 derajat Celcius dapat menyebabkan peningkatan laju reaksi degradasi dari klorofil A dan B dalam ekstrak brokoli. Selain itu, klorofil A yang merupakan pigmen terpenting pada sayuran hijau memiliki stabilitas terhadap panas yang lebih rendah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai efek blansir pada kandungan asam askorbat. Kandungan asam askorbat pada brokoli segar sangat bervariasi dan tergantung pada tingkat kematangan brokoli ketika dipanen, kondisi pertumbuhan, keadaan tanah, dan penyimpanan pasca panen. Pada penelitian ini, brokoli mentah memiliki kandungan asam askorbat sebesar 151,32 mg per 100 gram berat kering. Lalu dapat dilihat pada tabel ini, yaitu blancir dengan air panas dapat menurunkan kandungan asam askorbat secara signifikan menjadi 80,13 mg per 100 gram berat kering. Nilai ini merujuk pada waktu blancir minimum 90 detik untuk air panas. Gambar ini menunjukkan kandungan asam askorbat pada brokoli yang diberi perlakuan blancir uap. Blancir dengan uap dapat menurunkan kandungan asam askorbat secara signifikan menjadi 112,92 mg per 100 gram berat kering. Nilai ini merujuk pada waktu blancir minimum 30 detik untuk uap. Untuk kedua perlakuan, yaitu air panas dan uap, semakin lama waktu blanching, maka kehilangan kandungan asam askorbatnya akan semakin besar. Brokoli dengan perlakuan air panas memiliki retensi yang lebih rendah. Hal ini dapat dikaitkan dengan mudahnya kehilangan nutrisi melalui pencucian. Karena diketahui bahwa blanching dengan perendaman dalam air panas dapat menghasilkan kehilangan asam askorbat yang lebih tinggi dibanding menggunakan uap. Kehilangan nutrisi ini perlu diperhatikan ketika menghitung asupan asam askorbat dari brokoli yang sudah dimasak. Gambar ini menunjukkan kandungan asam askorbat yang diberi perlakuan pada blancir microwave. Perlakuan blanching dengan menggunakan microwave ini justru meningkatkan kandungan asam askorbat yang ada pada brokoli. Fenomena ini dapat terjadi dengan adanya peningkatan ekstraktabilitas kimia dari jaringan tanaman setelah dipanaskan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai efek blancir pada total fenolik. Dua grafik di bawah ini menjelaskan mengenai kandungan fenolik pada brokoli setelah diberi perlakuan blancir dengan menggunakan air panas dan uap. Sampel brokoli awal memiliki fenol rata-rata 10,88 mg EAG per gram berat kering, dan perlakuan blancir dengan air panas dan uap tidak menyebabkan kerusakan pada kandungan fenolik. Gambar ini menunjukkan kandungan fenolik pada sampel brokoli dengan perlakuan blancir microwave. Pada perlakuan blancir dengan microwave ini, terjadi peningkatan fenol bebas akibat adanya perlakuan pemanasan. Lalu, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Dibandingkan dengan kebanyakan makanan, sayuran memiliki begitu banyak aspek kualitas. Namun banyak dari aspek tersebut yang hilang ketika dilakukan blancir dengan waktu yang tidak sesuai. Sehingga penelitian ini menegaskan bahwa pemanasan dengan microwave tidak berdampak negatif terhadap karakteristik gizi dan kualitas dari brokoli. Waktu yang diperlukan untuk mengaktifasi enzim menggunakan microwave lebih tinggi dibandingkan menggunakan uap, namun lebih rendah daripada menggunakan air panas. Kesimpulannya, teknologi microwave jika digunakan dengan tepat sebagai metode blancir dapat menguntungkan industri karena menggunakan microwave ini dapat mengurangi penggunaan air, biaya pembersihan, biaya energi, dan akan menghasilkan produk yang lebih diinginkan dalam hal retensi nutrisi. Untuk menyelesaikan penelitian ini diperlukan studi lebih lanjut mengenai mekanisme yang memungkinkan terjadinya pembentukan senyawa organik tertentu sebagai akibat dari perlakuan pemanasan.
Berikut ini merupakan referensi jurnal yang saya gunakan.